Oke, jadi menarik sekali ya, banyak banget foto yang bisa kita kupas. Itu ada lagi nggak salah, kita udah sejam 25 menit loh ini. Oh gila, lama juga. Emang begitu, suka nggak tahu waktu. Nggak tahu waktu kalau udah ngobrolin gini. Dari lu selalu ada Si foto nggak? Alvira mana nih Alvira? Kalau gue mau paling gue pengen ya ngasih tahu foto pameran gue aja sih. Nggak mesti pameran juga sih, kayak lu suka foto apa juga nggak masalah. Iya foto lu, dia suka, gue liat dia suka motret gak banyak foto-foto ini. Kalau gue sih nge-share yang ada di Instagram aja kalau gue. Nih gue share. Ayo dong. Jangan. Gue udah stop shifts. Jangan sungkan. Udah ya? Udah belum? Udah. Tugas semua itu. Itu foto siapa tadi tuh? Hah? Itu tadi? Pameran gua. Oh itu ya? Itu kenapa nggak lu ini dah? Itu boleh juga tuh. Kenapa? Tadi katanya jangan pameran. Enggak, gue bilang kan nggak mesti pameran juga. Kalau misalnya lu ada karya lain juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, karya lain aja. Juga nggak apa-apa. Ayo nih, mau yang mana? Lalu, yang mana aja? Yang mana nih jadinya nih? Semuanya juga boleh, semuanya. Gue terserah lu, gue. Mana ya? Baca tuh ya, dari tengah di udara itu tadi. Oh, bukan dari tengah di udara itu ya? Gue kira dari tengah di udara. Kamu pencinta BW ya? Apa enggak? Suka, tapi enggak yang ini banget, edik banget. Lu sayang banget sama BW. Fotonya dia tuh BW anjing. Soalnya itu lagi ngapain? Main layangan. Layangannya nggak ada. Ini layangan ini. Ya nggak bisa di zoom lagi kali. Kok layangannya nggak kelihatan? Enggak, jadi emang itu di sini ada layangannya dia, tapi emang layangannya yang lagi terbang tuh ada. Dan gue cuma nangkep ekspresinya dia doang. Bahagia. Bingung. Gue emang tertarik sama foto lo yang di atas deh, yang garpu. Itu ada kan kalau kita konsep foto tuh biasanya garpu. Ini. Garpu. Itu lu menyokinnya bagaimana, Sal? Satu-satu pakai tang gitu gue. Biasanya kan ada ini kayak niatan awal gitu loh, pengen kenapa ngambil itu gitu. Terus kenapa harus kayak gitu garpunya, apa ada artinya sendiri? Kalau gue kan kenapa kan garpunya ya gue bentuk tangan. Terus kalau misalkan ini di sini nih kan ada jarak nih, kayak dia pengen bersatu tapi nggak bisa tuh, ya kan? Nah ini sebenarnya gue pas motret ini tuh gue lagi waktu itu lagi kepikiran banget, gue pengen punya pacar Kristen. Oke. Gak tau kenapa. Menarik cuy. Pacaran aja udah rumit tuh lagi pacaran beda itu kantor. Dia, bahaya cuy. Itu dia gue ngerasa kalau pacaran beda agama asik juga nih, makanya gue pengen banget terus sampai gimana ya caranya. Kasih tak sampai. Berat. Iya aja lu. Kan makanya kan captionnya gue bilang kan, kata orang jari kita tak pernah senada dalam memanjatkan doa kan gitu. Padahal yang gue percaya apa bedanya soal tangan mengepal dan menadah kalau yang diucapkan sama-sama untuk kebaikan berdua. Gak tau gue di situ pas motret ini gue lagi pengen banget gimana cara nyampein tentang berpasangan beda agama. Tapi kan kalau yang klise banget kan yang foto lagi makan gitu, yang satu begini kan udah banyak gitu menurut gue. Makanya gue kenapa pakai dari simbol garpu ini yang gue bentuk tangan gak bisa nyatu gitu. Menarik sih, menarik banget. Tuh gimana effort lu buat bengkokin garpunya sampai rapi gitu ya? Itu gampang Kak, cuma garpu. Oh, garpunya tipis ya? Iya, garpunya cari yang tipis gitu. Pertanyaan gue, nyokap lu kagak marahin lu apa itu? Kan mak gue nggak tahu bang. Mak gue nggak tahu itu aja garpunya gue taruh. Pertama kali di saat gue ngeliat foto ini adalah nyokap lu gak marah itu garpu dibengkokin begitu. Gue ngambil 2 garpu, gue diem gue ke atas, gue bengkokin. Biasanya orang tua ngamuk cuy. Kayak kontainer gratisan aja, kayak apa namanya, bekas es krim tuh. Toples bekas es krim itu hilang aja diketiin anjir. Ya Allah, lu bisa beli lagi gitu sebenarnya. Aduh.
parah kalau orang Tapi tua udah ngambek. gue sih ini representasinya menarik sih menurut gue ya. Cuma ya pengen gue komentarin tuh Ya, gitu. tekniknya sih lebih kayak coba ini diterangin lagi gitu loh. Apanya? Lihat garpunya menurut gue Oh, ya nggak punya. diterangin gitu jadi kelihatan ada mengkilapnya gitu. Tapi sebenarnya apa sengaja lu bikin begini atau memang Iya. Karena kan emang dari awalnya belakangnya tuh kan gua kala-kalin kan pakai sarung hitam. Nah, yang susah itu motretnya Bang karena gue pakai 18135 nggak bisa. Jadi gue pakai 50 dan harus begini nih. Dan timernya tuh gue lama banget dan itu banyak banget gue motret. Dan menurut gue ini doang yang paling mending cahayanya terus fokus di ininya nih di garpunya juga ini yang paling lumayan. Sebenarnya ada beberapa yang tapi di laptop lama gue. tapi dengan lu bikin ini jadi kesannya garpunya kayak karatan nggak sih? Apa gua doang nih? Ya nggak sih? Iya sih. Kayak Iya garpu sih, nggak harusnya. bersih. Kayak karatan dong. Jadi ibaratnya tuh kayak kalau menurut gua ngeliatnya nih seperti kasih ibu karena sepanjang masa. Kalau gua ngeliatnya kayak gitu. Cuma kalau misalnya memang lu bilang apa namanya? Apa tadi tuh? Apabila kita berdoa bagaimana? Itu Itu kata orang jari kita tak pernah senada dalam memanjatkan doa. Padahal yang gue percaya apa bedanya soal tangan mengepal dan menadah kalau yang diucapkan sama-sama untuk kebaikan berdua gitu. titit meong lah. Gue kesel aja gitu kayak emang sesusah. Gue mungkin karena belum pernah jadi gue kayak apa emang sesusah itu ya gitu loh. Karena gue pengen banget waktu itu. Pas di situ gue pengen banget gitu rasanya punya pacar Kristen. Gue sebagai orang yang pernah hidup di daerah multikultural Nyindir aja pala itu sulit sih kalau gue bilang ya karena Terus Faisal panik, teman-teman gue di bawah. kayaknya sulit sih selalu bakalan mana ya karena apa yang lu percaya aja itu berbeda gitu. Gue sih gue ngomongin hubungan orang ibaratnya yang beda yang nggak beda agama ya udah sulit anjing lu lagi mau beda agama. Aduh. Parah sih. Coba lihat dong, out keluar lihat foto yang lain. Kalau yang itu tuh apaan tuh? Yang tangan-tangan. Hah, yang tangan-tangan? Kayak Gratiarum ya, terima kasih. Itu dulu Ini. kayak ada yang pernah motret itu Ivan atau ini bawah Fatih. Itu enggak tangan. Bayangan tangan, siluet tangan. Oh, ini mah lebaran. Oh, itu lebaran. Nah. Ini gue kan pas waktu lebaran sepupu gue meninggal jadi kayak ya udah gue pengen. Terus lebarannya gue lagi lembaran pandemi kan. Maksudnya nggak boleh yang emang nempel kayak gitu. Boleh. Foto lu lebih ke simbolik ya dari ini daripada lu apa namanya? Simbolik sih foto lu. Tapi butuh karena foto-foto simbolik itu lu butuh apa ya? Butuh referensi yang amat sangat banyak gitu loh. Gimana lu bisa akhirnya membuat sebuah simbol itu menjadi sebuah pesan gitu loh. Duh, jadi ingat pameran tahun lalu. Duh. Foto lu itu sebenarnya, sumpah Leo, foto lu sebenarnya gak jelas, jujur aja ya. Sebenarnya betulnya gak jelas, cuma kalau gue lihat apa yang pesan yang ingin lu sampaikan itu sebenarnya ya ngawang juga gitu loh, sebuah utopia, sebuah yang something yang sebenarnya nggak. Cuman gue sendiri. Iya kayak gitu, fantasi lu aja kayak gitu loh. Cuma foto lu yang di trivia itu mantul sih itu. Trivia itu ya kayak yang kayak lu kayak Sapardi kayak gitu-gitu kan? Itu bukan? Bukan. Itu I Have a Dream. Trivia gue ada sifat nanti aja kalau sempet. Elvira mana? Nggak ada lagi fotonya. Ayo Sal. Apa ya? Oh, paling ini. Video. Kebuka foto cewek. Apa ya? Saya rahasia tuh.
Ayo lu Paling nyimpen, ini juga gue seneng sih dua ini nih. lu nyimpen bokep di mana tuh? Ini sama ini. Ini maksudnya apa? Kalau ini yang mana nih? Yang ini. Ini. Oh bukan yang tadi kalau yang ini. daerah. Kalau ini gue sebenarnya gue pengen apa ya ngasih tahu kalau ternyata ketika lu tua gitu, mungkin di lingkup gue tuh hampir sama kalau udah tua tuh kegabutannya ya gitu-gitu doang Kak, burung, mancing. Terus gue di sini kayak pengen ngasih tahu, oh ternyata lahan mancingnya dia itu tuh sejorok itu ya. Ini kan gue foto semua kan. Ini kan gak gue foto semua airnya. Tapi ini BKT dan air dari sini nih. Ini sebenarnya kayak gininya nih yang di sini nih. Ini tuh air sabun enggak? Oh. Ini tuh air sabun. Gitu maksud gue. Sabun ya? Iya. Itu air sabun di sini. Air got yol itu dari iya. berjuta-juta rumah warga ya kan bercampur menjadi satu tuh apaan tuh air tuh. Aduh. Soal sama foto yang ini ya ini sebenarnya kayak karena gue habis putus aja sih waktu itu. Ulu. Iya. Ulu. Itu siapa itu mantan lo? Enggak, ini teman gue. Ini teman gue. Teman apa teman? Temen gue. Teman jadi demen. Kagak. Teman. Betawi apa kabar, Sal? Lah kagak tahu. Kalau gosip Elvira nongol. Kurang ajar. Gue baru bersihin. Kagak lu gue tau dari tadi lu mendengarkan lu. Cuma kok gosip lu baru nongol lu. Demi Allah gue bersihin kucing. Lu kucing. Kalau enggak gue yang diomelin. Ino dan Tito. Kucingnya Iya. Tapi kenapa matanya harus ditutup? Ada maksud Karena kan sendiri? gue ngasih simbol nangisnya di sini, Kak. Oh, itu nangis. Ini. Nah, itu kan nggak tahu kan? It's fact. Oh, baru ngeliat. Oh iya, ini ada tanda nangis. Oh iya. So tau lu, lu. Sumpah gue di sini berasa kayak orang bego gitu. Foto gue paling gembel. Gue gak mau ngeliat foto gue, gak mau. Kalau kira waktu pameran angkatan keren kok. Iya. Terus selanjutnya ya nggak tahu, hancur. Oke, kita ke fotonya KL aja. Enggak, jangan. Foto pameran lu, Sal. Itu kayak perlu Berasa juga foto itu. pameran lu, Sal. Ini gokil sih fotonya sih. Sekali dia Nah, berubah kok nggak itu. kebuka? Bagaimana? Nggak kebuka. Kok nggak kebuka? Gue cuma gitu dong, bukan ada itu lagi tuh yang dari atas. Dari atas. Ini sebenarnya bagus nih, gue suka banget ini. Sumpah. Tapi gue sayang banget kenapa Backgroundnya. bawahnya tuh harus Berubah. Warna-warna. ya Erber. Berubah. Iya. coba aja. Ini banget nih. Terus ambil shading ini hitam lebih. Ini nama tekniknya apa? Kalau yang dari atas itu gue lupa. Top. Flat lay. Oh, flat lay ya. Oh ya, flat lay. Oh ya, top mah beda. Goblok. Oh iya. Top itu angle pengambilan gambarnya. Nah, itu namanya flat Iya. lay. Untuk Dia kayak ya, cewek berarti banget. gue bener kan? Iya. Iya. Cantik bener. banget sih, sumpah. Salah, gue pakai jilbabnya, lihat aja nih, gue pakai hoodie, pakai jilbabnya rapih banget. Gue ingin bully Elvira, tapi nanti gue dibully sama netizen, jadi nggak jadi deh. Lo mau bully gue apa lagi? Kita bully-buliannya off record aja ya. Kalau di record gue nggak mau ngebully-bully orang ah. Ntar gue dibully. Ya. Gue sayang banget sama Elvira. Gue mah nggak suka bully-bully Elvira. Najis. Love you, Kak. Ini karena direkam aja nih. Coba sama mana lagi? Tapi sumpah yang dia lagi dandan ini kayak cewek loh bagi gue ya, ketimbang Ini. dia yang tadi. Cantik banget, sumpah. Nih, ini juga. Ini kayak cewek cuy. Nggak kelihatan kayak Mukanya cowok. tuh bukan muka cowok. Alisnya pun tuh rapihnya melebihi Tapi- cewek, anjir. Lu belum ceritain soal backstory kenapa lu ngangkat foto ini nih. Pertama banget tuh kan gue sebelum gue ngangkat tema ini, awalnya tuh gue
pengennya PSK. Awalnya banget. Pameran angkatan tuh pengennya PSK. Cuma kan waktu itu gue sharing juga kan sama abang-abang yang lain. Lu yakin? Karena gue waktu itu dapat kontaknya itu orang Pluit. Dan dari abang-abang yang lain juga dibilangin, lu yakin gak ini waktu cuma 3 minggu loh, dari lu nyiapin konsep ini sampai pameran cuma 3 minggu. Terus ya udah, akhirnya gue mikir ya, muter otak lagi, terus gue baru keingetan nih, kayak gue punya temen, tapi gue emang bener-bener pertama kali gue pengen ngangkat dia, gue nggak tahu bang, gue nggak tahu apa namanya, dia tuh androgyny kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah gue chat dia, gue ketemu malamnya, gue ngobrol, gue jelasin nih, gue pengen ada apa, gue pengen minta bantuan lu. Terus setelah itu 2 hari kemudiannya gue wawancara dia, gue tanya semua segala macamnya, sampai akhirnya gue tahu ada istilah baru. Itu yang baru gue tahu, ada istilah baru, androgyny ini. Kata dia, gue tuh sebenarnya androgyny. Terus gue bilang, androgyny itu apa? Yang dia jelasin ke gue, yang gue baca juga, androgyny tuh dia cowok atau maksudnya ada satu gender yang punya interest sama cara berpakaian, cara bergaya lawan jenisnya gitu. Itu androgyny, dia bilang. Udah tuh gue kulik dalam segala macem, sampai kayak yang sensitif gue tanya kayak, lu tuh sebenarnya masih suka cewek nggak sih gitu? Gue masih suka cewek sampai sekarang, kata dia gitu. Sampai gue tanya, kenapa kalau lu suka cewek ya sorry nih, gue juga sering ngeliat lu pulang dianterin sama cowok kayak gitu. Terus yang bikin gue sebenarnya langsung beda gitu pandangannya ke dia bilang kayak, make up tuh bukan kebutuhan cowok kan, kata dia, make up tuh kebutuhan cewek. Nah, makanya kenapa gue sering lu lihat pulang bareng sama cowok gitu. Nah, gue tuh nyari cowok buat dia beliin gue make up itu jadinya bang. Gitu. Gitu. Iya. Dia nyari manfaatin gitu. Nah, terus gue gini, berarti secara nggak sengaja lu bohongin dia dong? Enggak. Karena dari pertama kenal gue bilang, kata dia, lu percaya nggak kalau gue cowok? Terus cowoknya, enggak. Ya udah terserah lu. Gue ngasih tahu duluan gue nih cowok gitu. Tapi dia pakai kerudung ya? Dia pakai kerudung kan? Dulu iya, sekarang kalau ini udah nggak pakai sekarang. Tapi emang cewek banget sih mukanya. Memang kalau dia pakai kerudung kayak nggak cowok banget. Ya terus dia cerita dia pernah ganti pernah operasi pergantian pita suara kayak gitu. Pernah. Iya, suaranya tuh hampir kayak cewek banget ya. Tapi dia orientasi seksnya itu lebih ke dominan cowok kah? Dominan cewek kah atau dominan cowok? Tetap ke cewek, orientasi. Iya benar, seksnya itu lebih ke cewek dia. Dia lebih tertarik sama lawan jenis kayak gitu. Iya. Oke. Itu yang gue jadi, wah ini menarik banget gue. Makanya pas gue udah dapet dia langsung gue seriusin. Seriusin gimana nih? Seriusin nggak seriusin itu lah. Seriusin gue angkat fotoin tentang dianya. Oh gitu. Jangan ambigu dong. Ambigu kan nanti lu tahu netizen ntar kemana-mana ya kan. Sebenarnya urusan lu juga sih. Mau serius. Sebenarnya urusan lu juga sih, Sal. Gue sih. Ya. Ayo udah gue mah. Aduh. Yang jadi perhatian gue di foto ini, AC sama orang tuh kayak jaraknya deket gitu. Oh, ini ya AC-nya noise ya? Iya, enggak. Tapi tuh AC memang pendek ya jaraknya. Iya, enggak tinggi atasnya. Pendek. Coba geser lagi Sal foto-fotonya Sal. Mungkin biar ini pas cewek terus pas dia cowoknya kan belum lihat tuh. Anjir. Tapi apa yang bikin dia kayak cewek? Mata ya? Matanya dia tuh bagus, Kak. Iya, mata. Itu leher sih. Leher dia nggak kayak cowok. Nggak kayak cowok. Karena kan udah operasi kan katanya. Iya, karena jakunnya udah diangkat. Jakunnya udah diangkat. Kalau lihat dari rahang masih cowok kalau gue ya. Kalau di mata gue ininya masih kerak.
Ya tapi begitulah namanya kehidupan. Tapi memang lu nggak nyeting dia ini cewek kan? Enggak. Karena memang bener dia seperti itu kan. Iya. Tidak ada yang dipalsu-palsukan gitu. Jadi biar karena gue juga istilah. dulu nganggap dia tuh ya udah apa banci aja gitu udah. Karena gue nggak tahu dulu kan dia teman kecil gue kan dari kecil gue main sama dia. Jadi yang gue tahu seperti itu aja. Tapi pas gue wawancara lebih dalam, oh ternyata gini ya, gue juga baru tahu gitu. Jadi memang sebenarnya yang menimbulkan kebencian itu adalah apabila lu nggak tahu gitu. Iya. Nggak tahu, kalau misalnya lu suka gitu, di dalam belum tahu apa gitu, lu akan memahami dari sudut pandangnya dia gitu. Jadi sebenarnya banyak sering terjadi perdebatan itu apabila lu memaksakan sudut pandang lu sendiri gitu loh. Orang-orang yang lain menurut gue nggak suka makeup yang terlalu menor kayak gitu. Gue nggak bilang gue nggak suka orang-orang makeup, nggak suka cewek-cewek makeup, nggak. Gue sangat apresiasi itu, tapi gue nggak suka aja gitu ngelihat wanita yang terlalu gimana ya, yang Too much effort. banyak banget itu kayak gincunya lah, terus pipinya apa sih kalau di pipi itu blush on ya, blush on sampai merah gitu, terus kayak pakai bedak sampai putihnya putih banget gitu. Gue kayak aduh, kayak misalnya lu light make up pun juga nggak masalah. Gue lebih seneng melihat itu gitu. Dan gue bukannya gue benci orang-orang make up, cuma kadang-kadang yang berlebih itu menurut gue yang bikin gue nggak suka sih kalau gue ya. Banyak orang yang bilang kayak cewek tuh sebenarnya butuh segala macam. Iya, gue tahu itu kebutuhan lu sekarang, udah ibaratnya udah hal yang tidak bisa dihilangkan lagi gitu, udah jadi sebuah kebutuhan. Cuma akhirnya gue waktu itu mencoba untuk memahami bagaimana kesulitnya orang make up. Dia berjam-jam kayak apa namanya, harus di depan kaca duduk gitu, tatapin muka ya kan, kayak lagu Jason Ranti. Berjam-jam. Tapi referensi gue yang ini juga dari situ bang. Tapi yang gue yang ini, foto gue yang ini tuh dari variasi pink gue kepikirannya. Iya. Gue appreciate sih sama orang-orang yang mau mengeluarkan, berarti kayak sampai beli bedak yang mahal, beli perawatan ini, perawatan itu, kayak gitu. Gue sangat appreciate. Cuma bagi gue yang terlalu too much itu tuh enggak aja sih buat gue. Nggak baik. Bukan nggak baik, kayak enggak aja gitu ya. Mungkin ada orang yang suka ya, gue tidak melarang dia juga untuk seperti itu. Cuma ya kalau misalnya ditanya pendapat gue ya gue nggak begitu suka. Gue sukanya yang terlihat natural, meskipun dia pakai make up ya, tapi nggak yang merubah gitu loh. Kayak gitu. Elvira ya kak? Lu jangan mancing-mancing gue buat ngebully lu dong. Mentang-mentang gue nggak bisa ngebully lu di sini nih. Alhamdulillah soalnya jauh ya Allah. Mentang-mentang gue nggak bisa ngebully dia di sini, dia mancing-mancing gue buat ngebully dia. Jangan dong, ntar gue diserang netizen. Oke KL, fotonya KL. Oke, next. Ya jangan please, jangan gue di sini tim hore. Enggak, waktu gue gak ada yang bagus, gak mau, malu. Asya udah, Faisal udah, Yolanda udah. Apa gua dulu nih? Gue Instagram. Baskara, Tatang Sutarman. Harus ada yang ini. Tatang Sutarman. Ya, Faisal makan dulu. Makan dulu. Iya, ntar gue buka Instagram. Lapar habis presentasi. Gue makan dulu bentar. Wah, elah. Ntar dulu kayak makannya kayak sembari nonton aja, nggak apa-apa Sal. Dia close. Nggak close. Kan ada tuh, cuma di mute doang sama dia. Oh iya. Gue pengen prison yang mana ya? Banyak, enak. Baskara mah banyak. Yang I Have a Dream. Heleh. Iya, Have a Dream sih. Gue pengen yang hijab dulu deh. Suka tuh. Yang hijab. Gue tuh seneng banget sama wanita yang modest kayak gitu. Pakaian yang sopan. Oke. Inilah Instagram gue. Jangan lupa di follow ya kawan-kawan. Nah, jadi gue di sini waktu itu kebetulan lagi ada nih
kalau dibilang ponakan juga pasti nggak ada yang percaya. Tapi kalau misalnya dari struktur keluarga, dia itu sebenarnya keponakan. Karena keluarga gue tuh agak memusingkan dan gue juga bingung sendiri kenapa dia ponakan gue, tapi kita sepantaran. Nah, jadi gue waktu itu lagi pengen ibaratnya ingin menggambarkan lah bahwa misalnya pakaian yang sopan itu sebenarnya nggak sekaku yang lo bayangkan gitu loh. Lo juga bisa pakai pakaian yang sopan, yang modest, tapi lo juga bisa stylish kayak gitu. Nih gue terinspirasi dari salah satu influencer namanya Yasmina. Nanti gue kasih tahu referensi gue. Gue tahu. Terus? Jadi gue di sini pengen nunjukin bahwa sebenarnya lu bisa wow, lu bisa ibaratnya pop up juga gitu loh dengan lu berpakaian yang sopan kayak gitu. Nggak melulu lu harus pakai pakaian yang seksi, lu nggak mesti pakai pakaian yang minim. Cuma kalau misalnya memang lu pikiran pakai hijab bakal membatasi gua banget nih, pakai hijab bakalan bikin gua nggak bisa ekspresif, sebenarnya nggak juga. Kayak dia ini apa namanya tuh bisa ekspresif seperti ini, dia ini sebenarnya nggak pede sebenarnya dia di foto karena dia memang bukan model kayak gitu. Tapi gua coba dan gua nggak maksain sebenarnya. Gua kayak pada terserah lo mau apa enggak gitu, karena menurut gua subjek foto itu akan lebih baik apabila dia nyaman dengan gayanya dia gitu. Jadi nggak gua suruh dia jungkir balik, nggak gua suruh dia harus gimana ya. Kayak gitu. Ya sebagaimana lu bergaya dan lu nyaman, udah nanti gua foto kayak gitu. Mungkin nanti gua akan tetap mencoba mendirect dia itu untuk coba begini, coba begitu kayak gitu. Tuh. Nah, dia ngangkang begini pun sebenarnya dia sendiri, gue nggak ada nyuruh dia duduk kayak begini. Jadi stylish juga gitu, nggak mesti. Good sih. Lu pakai pakaian yang tertutup, berhijab, yang lengan panjang, itu nggak membatasi diri lu juga untuk berekspresi kayak gitu loh. Iya, gimana bisa ekspresi melalui itu banyak referensi foto para orang kayak situ mencoba mengambil angle teknik yang sebenarnya kalau gue bilang itu orang yang dari itu mereka itu begini ya, balik lagi tadi kayak yang di Faisal itu lo suka karena lo coba lo lebih buat dari teman dan apa itu sudah cukup kan mana artinya mereka kan punya cukup niatan sih ngambil mereka bukan seperti ini, mereka di foto tuh dulu anaknya kayak gitu itu ada teknologi kemudian sebenarnya pas foto ini jadi si ini pakai bulan gue main terus ngomong gitu mereka harus tidak berbeda menurut gue untuk aku kan nggak seperti yang jadi kan gitu loh. Dan kenapa gue di sini meng-highlight anak-anak? Karena suatu saat mereka itu membutuhkan moral, dan itu simbolis bahwa namanya yang tua akan menimbulkan hal seperti itu seperti itu. Sekarang itu makanya yang berjalan di atas dan ada benar itu penting. Gue ngambil semua ini nggak ada setting. Kita itu karena untuk settingnya, itu posisinya begini, posisinya di sini. Jadi supaya enak dilihat, bukan di setting mereka itu untuk akur enggak. Tapi gue lebih menyetingnya itu bahwa bagaimana posisinya itu terlihat lebih enak aja, bukan nggak ada tujuan untuk supaya mereka tuh kelihatan akur enggak. Kayak gitu. Sebenarnya gue jadi penutup lah. Nanya deh, Kak. Apa? Sebenarnya komik mereka masih gitu. Mereka yang bahasa Indonesia yang di Indonesia 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang sampai fasih banget bahasa Indonesia, yang ngerti ngomong bahasa Indonesia. Tapi sih Inggris ya. Ada yang nah lucunya itu kalau misalnya di orang Afghanistan, mereka itu tuh ada 2 bahasa. Jadi satu Farsi, satunya lagi itu apa ya? Satu lagi lupa gue. Pokoknya Farsi sama yang asli Afghanistan lah. Kalau Farsi kan Persia tuh. Satu lagi tuh yang lebih ke Pakistan, kalau nggak salah Urdu apa atau apa gitu, lupa gue. Mereka tuh juga kalau misalnya berkomunikasi berdua tuh kadang nggak nyambung juga gitu, nggak ngerti gitu. Padahal mereka satu negara. Jadi banyak hal yang gue pelajarin di sini. Cuma di sini gue gue ingin mengangkat sebagaimana pentingnya kehidupan berkeluarga, masa depan anak-anak itu, bahwa mereka itu juga berhak gitu loh, mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang formal. Sedangkan mereka di sini menunggu kabar dari PBB itu bertahun-tahun dan nggak pernah ada kabar. Sedangkan di Indonesia sendiri pun juga dilema. Karena Indonesia itu nggak bisa menampung pengungsi sebenarnya.
Kalau misalnya lu pengen tahu kenapa mereka ini nggak jadi warga Indonesia. Indonesia tuh nggak bisa. Jadi ada perjanjian di mana ada beberapa negara yang bisa menampung pengungsi. Sedangkan Indonesia nggak bisa. Dari beberapa negara itu ada Jerman, ada Kanada, ada Amerika, ada Australia. Ada beberapa negara lainnya di Eropa juga. Tapi Australia waktu itu katanya udah nutup. Amerika semenjak Trump makin kacau. Kanada sebenarnya banyak. Kanada itu selektif banget untuk memilih pengungsi mana yang harus mereka terima kayak gitu ya. Gua nggak mau ikut campur sama inilah ibaratnya kok jahat banget gitu. Gua itu memang keadaan di sana gitu loh. Gua kurang ngerti juga. Cuma setahu gua seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang gua nggak ada ngasih foto kasihan gitu, enggak sih, kayak ya mereka hidup seperti ini gitu. Dan menurut gua asik aja, gua ngeliatnya ini asik anjir ngeliatnya. Wih, mereka hidupnya ngumpul, banyak suku, banyak agama, banyak kewarganegaraan, multikultural. Bisa nyatu ya. Ya menyatu karena latar belakang yang sama. Kayak gitu. Ini ada yang mau komentarin kan nih? Gue kayaknya nggak ada yang mau komentar. Apa takut? Gue sotoy doang sebenarnya ini. Gue sotoy doang kali ini apa gimana? Tapi ini foto yang pertama kenapa sih? Maksudnya anak kecilnya? Iya, iya. Jadi ini fotonya lagi di ambulans sebenarnya. Ini Itu waktu dalam itu ambulans. iya di dalam ambulans. Cuma gue nggak ngasih ngelihat kalau ini di ambulans. Kenapa fotonya ngeblur? Karena bagaimana sih keadaan perang? Gue sih nginterpretasinya seperti itu. Fotonya ya bergerak motion terus. Jadi ini juga sebagai simbol ya mereka ini menunggu sebuah kepastian buat gue. Mereka menunggu kepastian kapan mereka harus dipindahkan karena beberapa anak-anak di sini mereka lahir di Indonesia. Dan kalau misal sanguinis ya, secara tanah kelahiran mereka ini sebenarnya bisa jadi WNI. Mereka cuma orang tuanya nggak bisa. Merekanya bisa karena lahir di Indonesia. Nah, mereka bisa. Cuma setahu gue kayaknya mau jadi WNI ada beberapa syaratnya juga. Cuma setahu gue ya, kalau misal lu lahir di situ, lu memenuhi salah satu syarat lu untuk lu bisa menjadi warga negara Indonesia. Setahu gue. Sebenarnya butuh pengadopsi doang sih. Kalau misalnya ada yang mau ngadopsi dia tuh kayaknya bisa deh. Iya, diangkat. Iya jadi anak angkat gitu. Cuma yang kasihan orang tuanya ya kan. Ya cuma ya begitulah. Gue sih hanya menggambarkan ya seperti inilah keadaan mereka. Mantap. Keren. Komentar lagi nggak? Udah sih, ya. Nggak ada yang mau komentarin foto gua. Sedih ya lo. Udah bagus masalahnya. Itu kenapa ya? Itu foto Itu ini kenapa Fatin? Gini gitu. Ini. Exodus Jakarta, gue udah tahu nih berarti. Ini foto lagi have fun aja. Kayak gue mau gue mau terlihat bagaimana hingar-bingar kehidupan malam. Ya. Ini inaugurasi gue. Yeah. Kayak gitu. Faisal udah kelar belum sih? Sal? Set dia lama. Nih orang kemana dah? Dia beli makan dulu kali di Bogor. Lama amat. Nih ada beberapa foto yang tidak naik pameran, cuma menurut gue bagus untuk di-share juga nih. Ini kayak lagi bukan di Indonesia ya kan? Tapi sejujurnya gue menyayangkan foto lo. Geser deh ke kanan. Kanan apa kiri nih? Kiri, Kanan. kiri. Kiri lo mana? Nah, Nih. iya. Terus yang pertama. Nih. Ini nggak masuk. Gue menyayangkan sih. Ya karena untuk tujuan gimana ya, sinkronisasi cerita yang ingin gue angkat ini tuh nggak masuk. Dan itulah pengorbanan yang harus gue lewati karena gue juga sebenarnya pengen banget ini foto di naik cetak. Cuma kalau misalnya gue adain fotonya, ini fotonya nggak nyambung jadinya. Oh. Secara visual memang menarik. Ya orang tenda di pinggir jalan yang rame gini ya kan.
kayak bukan pada tempatnya aja gitu. Jadi pusat perhatian juga. Iya. Visualnya oke. Nah ini tadi kan yang zoomnya tuh, nah ini yang agak jauhan dikit tuh ambulans. Ini ambulansnya, gawat darurat. Nah jadi di sini nih ada cewek nih sebenarnya itu, ya kan? Dia nggak mau ngasih ngeliat mukanya, jadi dia nutupin mukanya gitu. Dan gue gue udah minta izin sih, cuma dianya tetap nutup muka begitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa katanya kalau misalnya dia tutup muka. Tapi mereka tuh kayak di bawah yayasan gitu ya, Kak? Mereka dibawa, Apa di bawah pemerintah Indonesia? mereka ini pengungsi PBB, UNHCR. Nih, jadi makanan mereka tuh, mereka roti prata atau roti namanya nan kalau nggak salah. Makanan mereka gitu. Mereka nggak biasa makan nasi, mereka makannya makan roti. Tuh. Kehidupan mereka di sana udah kayak anak kecil bermain. Gemai. Ini lucu banget nih dia nih. Iya lucu banget sumpah. Lucu banget. Kayak gitu. Jadi foto cerita. Elvira nih. Duh gimana ya? Nggak ada yang bagus, gak enak. Anjay. Seperti Gita. Bisa nggak foto yang itu jangan dibuka? Oh, itu nggak dibuka. Bahaya ya, bahaya. Bahaya. Soalnya muka gue udah. Oh iya, ada lu ya? Anjir 2 jam cuy. Gila. Oh my god. Nggak berasa kalau ngobrol. Itu ngantuk. Dari lu, menurut lu foto itu perlu ada ceritanya nggak sih? Adalah harus. Harus. Nah, ini udah ada suara ini tiba-tiba nih. Iya pastilah. Kalau menurut sih, Tergantung orang. Iya sih. Tergantung apa yang mereka mau gimana ya? Kalau Tergantung fotonya dari mereka udah yang kuat yang sih nggak pakai nggak apa-apa. Kalau fotonya udah kuat, misalnya single fotonya memang bisa menceritakan segalanya. So, lu nge-vape L. gitu. Gila, Elvira agak nge-vape. anjir. Wow, ini liquid Elvira. Perlahan mulai nakal ya. Pala lo liquid. Oh, ini apaan? Tempat essence gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi menurut lu penting gitu? Kalau menurut gue sih Tergantung bang. Maksudnya Enggak. kalau buat tergantung orang. Kalau buat gue pribadi sih penting. Kalau buat gue sih nggak penting nggak penting sih. Karena kadang orang motret cuma pengen ekspresif aja gitu, nggak mesti ada ceritanya. Dan itu sah-sah aja menurut gue. Dan menurut gue foto itu kan bisa untuk berapa orang bisa cuma untuk menggambarkan memori kan. Untuk menyimpan memori kalau menurut gue ya. Kayak gitu. Gue sih kenapa bilang penting gak penting, karena kadang gue motret itu karena mengingatkan, ini foto mengingatkan gue akan masa kecil gue gitu, atau gue mengingatkan akan memori gue saat gue lagi ngapain gitu ya. Foto ini terkesan gitu, berkesan, tapi mungkin bagi orang lain ini foto cuma foto narsis atau foto gak jelas, dokumentasi gitu. Tapi gue ngelihatnya itu kayak wah ini foto sebenarnya foto bersejarah buat gue gitu. Ya tadi fotonya Ayu itu kan yang ngeblur itu. Ntar gue share screen lagi. Nih kayak begini. Ini kayak mengingatkan gue dulu pas kecil gitu loh ya kan. Mungkin kelihatannya kayak gue ngait-ngaitin. Tapi sebenarnya di saat gue pengen motret ini gue udah terbayang gitu. Bagaimana gue dulu pas masih kecil suka mandi hujan. Main di got. Terus ya ini foto kayak foto zaman dulu banget. Yang kadang gak fokus. Ya lu pas kecil bohong kali lu nggak senang mandi hujan. Kalau misalnya lu ini senang main keluar. Iya sih, benar. Ya kan? Kalau gue sih dulu senang mandi hujan. Jadi menurut gue ini foto mengingatkan gue akan masa kecil gue gitu. Jadi terkesan buat gue gitu ya. Kalau menurut orang lain itu ini foto nggak ada artinya, nggak masalah, sok-sok aja. Jadi nggak perlu ada cerita. Dan kadang kayak foto estetis begini ini kan nggak ada ceritanya nih. Cuma foto indah gitu aja ya kan. Jadi foto menurut gue nggak melulu harus ada ceritanya sih.
Kayak gitu. Cuma di saat ingin ada bercerita, bagaimana tuh? Karena kan caption jadi pendukung kan buat menguatkan cerita di foto itu. Tapi kalau memang fotonya udah kuat, udah mampu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, ya nggak apa-apa sih kayaknya. Stop. Nah dari lu, Sal. Dari lu, kayaknya lu pengen mengucapkan sesuatu. Agak. Tahu udah hilangnya lama, beli makanan di Bogor. Lah gue menunggu komentar lu loh, Sal, gue foto. Aduh, pesen gue. Ya foto sebenarnya kalau gue buat pribadi ya, biarpun cuma kalau gue ya kayak nyimpen memori ya berarti dari foto itu ada ceritanya loh. Iya kan, maksudnya kayak biarpun cuma sekedar misalkan kita selfie berame-rame, biarpun foto cuma kayak gitu, pasti kan ada ceritanya. Itu ada ceritanya pasti. Gue lagi ngapain, gue lagi sama siapa aja. Kayak gitu kalau gue pribadi, makanya gue bilang kenapa cerita dalam foto itu penting apa enggak, ya penting karena menurut gue setiap foto itu ya pasti ada ceritanya gitu. Biarpun kadang susah buat diungkapin ke orang, tapi punya makna tersendiri buat diri sendiri. Jadi maksud lo itu orang itu nggak mesti paham akan cerita dari foto lo gitu? Iya, yang penting elunya sendiri nih yang punya foto itu ya yang ngerti gitu. Oke. Dari yang lain gimana? Itu rambut lo kenapa gitu, Dasya? Karena Enggak, kenapa harus? Gitu, gue juga bisa sih. Itu mau jadi Lo mulai Charlie ST12 gak lo? Enggak. Jangan kau menolak cintaku. Ya, Enggak potong-potong rambut lo ya? Gara-gara COVID. Ini gue potong rambut, gila tuh, lihat mas samping gue pendek begini. Kalau gue potong rambut, ya kan pasti panjang, nih gue pendek tuh. Gimana ceritanya rambut gue bisa pendek begini? Gila nggak berasa, udah berapa lama nih? 2 jam lebih. 2 jam lebih. Oh, gue udah 3 jam berarti. Gue dari jam 3 sama Isal. Gue dari jam 3 sama Isal. Kan gue nungguin. Akhirnya gue yang nungguin lu. Kapan? Oh ya, gue naik motor. Kalau menurut gue, balik lagi ya ke tema ya, apa namanya, cerita di dalam sebuah foto itu. Kalau menurut gue sih nggak melulu, foto itu nggak melulu harus ada ceritanya sih menurut gue. Cuma gue bosen kadang cuma sekedar foto estetik doang gitu, kadang gue bosen gitu loh. Kayak gue pengen ngebuat foto yang ada meaningnya juga gitu. Karena bagi gue tukang foto sama seniman itu adalah bukan 2 hal yang berbeda sih, tapi gimana ya, sudut pandangnya tuh menurut gue lebih berbeda sih. Kayak menurut gue tukang foto kalau misalnya dia motret ya astrada aja gitu kalau menurut gue ya. Asal terang ada gambarnya ya kan. Anjir, gue mikir dulu. Asal terang ada ya kan. Itu tukang foto cuy. Coba kalau misalnya lu seniman, lu akan akan melakukan pendekatan secara kesenian, teknik-tekniknya lu perhatikan, komposisinya, lightingnya, terus bagaimana lu estetikanya seperti apa juga, ceritanya juga harus seperti apa ya kan. Nah, kembali lagi kalau misalnya di jurnalistik bagaimana? Bisa nggak kita bikin cerita? Kalau di dokumenter bisa. Kalau dokumenter bisa banget dibuat ceritanya. Tetapi cerita itu dibangun secara fakta. Sesuai dengan fakta. Bukan lu mengada-ngada gitu loh. Mungkin itu yang membedakan akhirnya film dengan dokumenter. Karena kan kalau film itu kan dia bisa aja nih based on true story. Cuma ada beberapa yang dibuat untuk mendramatisir cerita itu. Kayak gitu. Nah, kalau dokumenter itu ya sesuai data, sesuai narasi dari narasumbernya seperti apa. Nah, itu nanti tugasnya entah redaksi, entah produsernya, entah ya tim kreatifnya lah ibaratnya. Itu yang menyambung cerita itu seperti apa gitu loh. Jadi
ibaratnya lu menyambung kain, bukannya lu bikin kain itu ada coraknya, lu bikin kain itu ada polanya kayak gitu. Itu sih yang bikin beda. Kalau misalnya film kan ini kain nih, ya lu bisa bikin itu ada polanya, lu bisa bikin itu berwarna-warni. Kalau menurut gua kalau dokumenter nggak bisa kayak gitu. Fotografi pun juga ada yang dokumenter, ada juga yang foto spot foto gitu atau enggak foto-foto jurnalistik itu. Jadi ya foto yang memiliki value berita lah menurut gua. Dan foto jurnalistik itu sebenarnya ada 2 jenis juga, ada yang hard news sama yang soft news. Yang hard news itu adalah berita-berita yang harus dikabarkan. Contohnya foto tadi itu menurut gua hard news. Karena kalau misalnya itu terlalu lama, misalnya pandemi udah lewat nih, terus dia baru posting, itu menurut gua udah basi fotonya, nggak akan viral kayak kemarin, kayak gitu. Cuma ada juga soft news. Foto soft news itu adalah foto-foto kayak apa namanya kebudayaan, foto makanan itu karena dia tidak akan termakan oleh zaman. Jadi lu 100 tahun lagi mau lihat foto itu kan tetap relevan sama lu, kayak gitu. Jadi nyeting cerita di sebuah foto itu ya bisa-bisa aja. Cuma cerita settingannya itu bukannya kemauan lu ya. Tapi bagaimana lu menemukan fakta di lapangan, kayak gitu. Akhirnya nanti lu menjahit cerita itu. Lu itu sebagai penyambung A ke B, B ke C, C ke D, kayak gitu. Dari misalnya lu wawancara nih, lu nemu poin C-nya, terus lu wawancara lagi, lu nemu poin B-nya. Menurut gue seperti itu. Bukannya gue soto ya, tapi dari pengalaman pribadi yang gue lewatin, menurut gue seperti itu gitu loh. Apa yang gue pikirin kayak tadi lu Sal, ya kan? Lu nganggap dia ini sebenarnya, wah dia banci, tapi ternyata pas lu wawancara, oh enggak, dia bukan seperti itu gitu loh. Dari sudut pandang lain. Dan lo akhirnya cuma ini kan apa namanya menyambung ceritanya dia kan, jadi sebuah narasi kan, kayak gitu. Dan itu menurut gue kelebihan jurnalis sih, kayak gitu. Jadi kita fotografer juga menurut gue punya ada tanggung jawab sosial di kita, menurut gue ya, karena foto itu menurut gue adalah sebuah bahasa bagi gue. Foto adalah sebuah bahasa visual, anjay. Bahasa visual nggak tuh? Ini sepertinya kita sudah ngalor ngidul nih. Kita visual karya sastra kali. Aduh, jadi bahas Dayol. Stop. Mungkin bisa disimpulin kali ya pertemuan kali ini, karena udah panjang banget. Gue sebenarnya ini pembahasan masih enak untuk dibahas gitu. Cuma menurut gue nanti kalau misalnya ini diposting di YouTube, orang bakalan nonton gak sih video berjam-jam? Udah panjang banget, Ini kayak gue bakalan potong jadi 2 deh ini. Kayak orang-orang enak gitu. Kayak ini orang ngapain sih ya? Kayak gitu. Mungkin pemanis kita hari ini Asya sebenarnya. Kita ngundang itu supaya ada aja yang ini sih, biar ada aja yang digodain gitu. Enggak sih, itu nanti catcalling segala macem, ntar di komen feminis lu ntar lu. Enggak kok itu. Tuh cuma ini doang. Kita ngundang Asya karena memang fotonya memang powerful menurut gue. Kemarin angkatannya menang siapa ya? Gue lupa Asya. lagi. Antara 2 ini. Asya atau Faisal ya? Apa? Yang menang foto cover kalau nggak salah. Angkatan. Asya. Foto terbaik itu yang foto cover foto siapa dah? Foto Adisa itu. Foto Adisa. Iya tuh foto gokil sih bagi gue ya. Iya. Gue suka meaningnya sih. Kayak Rizka aja dia pengen ngangkat itu di 2019. 18. 18. 18. Itu pengen gambarin soal self love tapi tidak bisa tergambarkan, dan dia itu bisa memberikan sebuah visual yang sangat sederhana tapi tergambarkan kayak langsung paham. Gue kayak gue aja tidak terpikirkan gitu loh. Mungkin referensi gue masih kurang. Tapi keren sih memang ya begitulah dunia kreatif. Sayang Adisa tidak bisa bergabung, guys. Iya, sebenarnya banyak foto-foto yang bisa kita bahas hari. Jadi kesimpulannya hari ini mungkin bisa gue simpulin kali ya. Lurusin kalau misalnya gue nggak lurus nih. Gue soalnya kadang suka ngalor ngidul.
Jadi apa namanya? Sebenarnya foto itu adalah multidimensional, apa namanya? Interpretatif juga. Lu bisa menafsirkan multitafsir lah ibarat. Lu bisa menafsirkan gambar itu tuh kemana-mana gitu loh. Kayak foto viral kemarin itu juga sebenarnya ya terserah lu gitu, lu nangkepnya itu foto nakut-nakutin atau foto itu malah sebagai reminder lu akan COVID ini ya. Maksud gue setiap orang kan punya pandangannya masing-masing ya kan. Dadah bang, ganteng. Kayak gitu. Dari yang lain ada mau menambahkan nggak? Kalau gue sih bagi gue itu. Kayola tuh. Lempar anak kecil ngomong sendiri. Ayo nih. Aduh. Makin lama Ya paling nih. Ini. udah ngalamin. Ya paling itu siapa kalau tadi tuh sekarang kalau gue kesimpulan hari ini tadi juga yang dibahas masalah butuh nggak sih kayak caption lagi untuk menjadi pendukung foto itu balik masing-masing kayak gue bilang tergantung yang diangkat kuat atau tidak. Tapi kalau gue pribadi gue orang yang pengen di setiap foto gue ada ceritanya dan harus tertulis. Cek ya, nanti ada fotonya nih, ya gimana? Oh dia sombong. Kelamaan nanti Kak, ini udah 3 jam. Udah 3 jam nanti lama. Pik. Tuh kan azan kan? Azan. Ayo lagi kesimpulannya. Yaudah yuk. Yuk. Bocil, ya dia main HP. Kaget kan lu? Kaget kan lu? Kenapa? Apa kesimpulannya hari ini? Menurut lu aja. Menurut lo? Gua ya yang bikin meaningful ke pribadi gua pakai ke fotografer justru fotonya itu kalau gua lebih ke prosesnya. Yang benar-benar berarti gitu loh. Dan untuk ngelihat respon orang ngelihat itu lebih ke ngejawab kayak anjir gak sia-sia proses gue sepanjang ini gitu sih kalau menurut gue. Oke. Babang ganteng. Apaan? Diem lagi dia. Mana kesimpulannya? Sal. Mukanya bocah banget. Bodoh amat. Apa ya? Ya, intinya kalau gue dari gue hari ini ketika lu mau thread gitu, lu mengerti dulu dah gitu apa isi foto lu gitu. Seminimalnya diri lu sendiri aja dulu yang ngerti. Terus apa ya? Kalau emang lu bisa membuat foto lu bercerita, ya itu bagus lah gitu. Bingung gue. Itulah intinya, pokoknya kalau lu punya foto, ya lu harus mengerti dulu lah foto lu sendiri tuh gimana gitu. Biarpun banyak orang yang nggak ngerti, tapi seenggaknya lu sendirinya tuh ngerti gitu. Karena lu adalah si pencerita foto itu ya Iya. kan. Gue ada tambahan lagi nih mengenai orang netizen berkomentar. Ini sebenarnya mau dibahas sampai meteor jatuh ke bumi terus manusia punah juga, sampai manusia ada lagi juga kayaknya nggak akan kelar. Kalau dari gue sih kalau masalah berkomentar itu kayak tadi kan Faisal bilang seharusnya lo memahami dulu apa yang lo komentarin gitu ya kan. Seenggaknya lo pahami dulu konteks apa nih sedang dibahas baru lo berkomentar ya kan. Menurut gue sah-sah aja gitu, orang mau beropini seperti apapun menurut gue sah-sah aja. Cuma apabila lo sudah berani mengkritik, nih dari Ambon sih sebenarnya, Ambon Aldair. Kalau misalnya lu sudah berani mengkritik, ya lu harus siap-siap dikritik juga. Kayak gitu. Karena itulah demokrasi gitu loh. Ya kita mungkin sebagai netizen yang baik, ya kita cukup mengingatkan saja apabila lu bermain api, ya lu siap-siap lu siap-siap obat yang anti inilah, anti luka bakar lah segala macam ya, karena ya lu bermain api cuy gitu loh. Kita cukup mengingatkan saja dan menurut gue ya tetap difilter sih apa yang kalau misalnya kita pengen bijak ya kan. Kamera gue tiba-tiba ngehang. Kayak gitu kawan-kawan.
Oke, jadi Baik. selesai juga episode kali ini. Oke, dipotong. Yeay. Terima kasih untuk kawan-kawan Televikom ya kan. Meskipun gue juga anak Televikom. Terima kasih Kak Baskara. Tapi gue di sini Terima kasih kakak. tujuannya baik kok untuk sharing sotoy-sotoy bersama ya. Belajar bareng yuk. Kayak gitu ya. Apa yang kita omongin di sini belum tentu semuanya benar juga sih ya kan, karena ini subjektif dari kita masing-masing dan bisa saja menyinggung perasaan orang lain, bisa juga enggak ya. Kita sih minta maaf kalau misalnya ada yang menyinggung lah ibaratnya. Ya, terima kasih. Saya Baskara Falevi dan teman-teman yang lain coba. Bye-bye. Saya Elvira. Bye-bye. Yola, bye. Terus satu lagi. Faisal bengong. Udah bilang gua tadi saya Faisal. Oh iya. Gitu aja. Oke. Saya Faisal. Kami pamit undur diri. Bye. Bye.